Dan untuk membahas lengkapnya, kami sudah bergabung bersama Kompol Maulana, Kapolsek Kelapa Gading. Selamat sore Pak Maulana. Selamat sore, Mas. Pak Maulana, kami ingin mengetahui dari mana informasi dan sejak kapan klinik aborsi ilegal ini beroperasi. Ya, dapat kami jelaskan, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya informasi praktek ilegal di salah satu apartemen di Kelapa Gading. Lalu unit reskrim Polsek Kelapa Gading melakukan rangkaian penyelidikan, mapping, serta screening sesuai informasi yang didapat. Dan tanggal 14 Desember, alhamdulillah kami dapat mengungkap salah satu unit apartemen yang berisi 5 tersangka beserta barang bukti, dan ada beberapa barang bukti obat keras yang kami amankan. Lalu menurut keterangan tersangka, yang bersangkutan telah selama 2 bulan terakhir ini sudah ada 20 pasien yang dilakukan aborsi, seperti itu, Mas. Oke, 20 pasien. Ya. Artinya memang klinik ilegal ini sudah beroperasi baru 2 bulan atau sebelumnya sudah pernah? Kalau keterangan dari tersangka sesuai berita acara, yang bersangkutan menjelaskan bahwa 2 bulan terakhir ini melaksanakan praktek aborsi. Sebelumnya yang bersangkutan tersangka, 2 orang tersangka ini adalah calo, Mas. Calo dari pasien-pasien yang ingin melakukan aborsi, seperti itu, Mas. Oke, dalam prakteknya 2 tersangka ini melakukan aborsi sendirian atau dibantu oleh tenaga medis profesional, Pak? Ya, dalam prakteknya 2 orang ini melaksanakan praktek aborsi ini hanya berdua, Mas. Dan kedua-duanya tidak ada background tenaga medis atau tenaga kesehatan, seperti itu, Mas. Oke. Kemudian janin-janin yang diaborsi ini disimpan di mana, Pak, atau dikubur di mana? Ya, pada saat kami melakukan olah TKP, kami menemukan janin di dalam lemari, yang pertama. Kedua, kami juga menemukan ada janin di pembuangan dari septic tank dari salah satu tower apartemen yang dihuni atau disewa oleh tersangka tersebut. Menurut keterangan tersangka, janin-janin tersebut ada beberapa yang dibuang ke dalam septic tank. Ini sedang kami dalami apakah ada pelaku-pelaku lain. Sementara ini masih dalam proses penyelidikan serta penyidikan yang berlanjut, seperti itu, Mas. Oke, kalau untuk peralatan medis kemudian obat-obatan, ini juga dari mana mereka mendapatkan ini, Pak? Untuk peralatan medis ini kan banyak dijual juga, Mas, di apotik atau di online sesuai keterangan dari tersangka. Nah, ini sedang kita dalami, terutama obat-obat kerasnya. Tim unit reskrim Polsek Kelapa Gading sedang melakukan pendalaman terkait barang bukti obat keras tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin nanti bisa kami sampaikan apabila ada hasil yang baik, seperti itu, Mas. Oke, Pak Maulana, untuk modus tersangka sendiri ini memasarkan jasanya ini seperti apa? Menurut hasil keterangan serta hasil penyelidikan dari anggota reskrim, tersangka dari mulut ke mulut, dari informasi dari mulut ke mulut, karena pertama kedua tersangka ini memang bekerja awalnya memang sebagai calo dari pasien-pasien yang ingin melakukan aborsi, seperti itu, Mas. Oke, kalau untuk situasi unit apartemennya sendiri, Pak, memang di sekitar unit TKP ini sepi atau sebelumnya apakah ada penghuni lain yang curiga dan melaporkan, Pak? Jadi modus dari kedua tersangka ini normal seperti biasa. Jadi yang bersangkutan menyewa seperti orang biasa, dengan hasil keterangan dan pendalaman dengan tersangka ini menyewa unit apartemen dan berpindah-pindah itu untuk mengelabui petugas dan mengelabui
lingkungannya seperti itu, Mas. Oke, sempat berpindah-pindah, tapi sudah berapa tempat total mereka berpindah-pindah? Hasil dari pendalaman untuk sementara ini ada 3 tempat, Mas. Oke, 4 lokasi berbeda Pak ya, yang jadikan tempat praktek mereka. Iya, seperti itu, Mas. Kalau untuk tarifnya Pak, biaya pasien menyewa jasa aborsi ilegal ini berapa? Untuk tarif, hasil keterangan yang sudah kami lakukan pemeriksaan sekitar range-nya 10 sampai 12 juta. Tapi di 10 sampai 12 juta itu dipotong untuk asisten, untuk calo seperti itu, Mas, dan untuk operasionalnya seperti itu, Mas. Oke, kalau untuk pasiennya sendiri apakah semuanya berasal dari Jakarta atau ada juga yang dari luar kota Pak? Untuk sementara ini pasien-pasien sesuai keterangan dari tersangka dari Jakarta. Namun tersangka tidak menanyakan pasien asalnya dari mana, tapi menurut keterangan serta 2 pasien yang kami amankan semuanya domisili Jakarta. Oke, informasi yang kami dapatkan tadi pada saat penggerbegan juga ditemukan beberapa janin Pak ya, betul Pak? Betul. Kami pada saat tanggal 14 Desember itu menemukan janin ada di lemari yang disimpan oleh tersangka. Lalu di tanggal 16 kami juga menemukan 1 janin juga di pembuangan septic tank tower tersebut. Oke, terakhir Pak, ancaman yang dikenakan kepada para tersangka? Untuk penerapan pasal, kami menerapkan pasal KUHP, Undang-Undang Kesehatan, serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 10 tahun penjara. 10 tahun penjara, baik. Terima kasih Kompol Maulana, Kapolsek Kelapa Gading sudah Sama-sama, meluangkan waktu Mas. bersama kami di Anju Sore. Selamat sore.